Since March itu akhirnya I decide to How you maintain your feeling? Oke, jadi try to be happy, terus kayak be thankful gitu loh. Oke, balik lagi di channel Gong Arya. Oke, kali ini kita berada di segmen Kepoin Yuk bersama Putri Gorda. Ya, nah sekarang ini Putri lagi sibuk staycation dan ngeluangin waktu buat Kepoin Yuk ini lumayan susah ya. Nah, beruntung banget sekarang sudah bisa ketemu. Nah, kebetulan banget, banyak banget nih yang pengen tak tanyain sama Putri Banyak banget Gorda. yang kepo ya. Banyak banget nih yang kepo, kalian juga pasti kepo kan? Ya, kemarin Putri atau Uti ya panggilannya ya, Uti pakai apa namanya di story itu True or false? True or false. Nah, itu banyak banget tuh. Sekarang kita tuntaskan, kepoin ya. Oh no, oh no, Oh no. oh no, oh no, no. Nah, kita ini udah lama temenan ya. Udah Lama lama banget. Temenan. Kira-kira Berapa tahun ya? 10 tahun yang lalu ada ya? Ada. Ya. 2009 kayaknya, 2010 kali ya. 2010 ya. Ketemunya 2010. Dan kebetulan waktu itu saya motretin Uti pakai baju gaun, pemotretan gitu Betul. ya. Dan Iya. beda ya Itu enggak, sama sekarang. tapi itu buat makeup artis. Oh, Itu buat inget makeup banget artis. ya kan. Sama model cowok itu. Sama model cowoknya. Cari di mana itu foto-fotonya? Ada, aku masih punya kayaknya. Iya. Dan Uti ini adalah seorang MC, benar ya? Oke, Uti ini sebenarnya siapa sih sebenarnya yang pengen tahu nih Uti ini kayak Siapa yang ya? Uti ini siapa gitu? Siapa nih Uti ini? Siapa ya? Jadi, halo, saya Putri Gorda. Jadi mungkin orang-orang lebih mengenal saya sebagai MC. Memulai karir pada tahun 2006. 2006. 2006 itu bukan memulai karir sih, itu lebih tepatnya adalah memulai mengenal dunia entertainment. Dimulai dari siaran radio dulu. Oh, radio. Sempat di salah satu radio di Bali. Kemudian dari situ tahun 2008 mendapatkan kesempatan untuk menjadi professional MC. Jadi dari 2006 sampai 2008 itu aku tuh suka tahu nggak sih kayak aku aja deh yang MC-in, aku aja deh gratis gitu. malah Jadi nawarin ya? iya menawarkan. Jadi untuk portfolio, tetap ya untuk awal portfolio. Terus kebetulan waktu SMA jadi aku sekolah di Semansa. Jadi di Semansa tuh ada GKS. Jadi di situ aku bilang bahwa aku mau nge-MC di situ untuk cuma untuk ngelatih aja sih. Untuk ngelatih aja gimana caranya nggak grogi depan orang banyak gitu kan ya. Tapi dengan skala baru teman-teman doang. Karena kan Semansa GKS gitu. Ya. Terus kemudian tahun 2008 dapat kesempatan untuk menjadi profesional MC, itu ditenteng sama salah satu senior aku namanya Arif Senoaji. Oke. Tuh, jadi Kak Arif tuh berjasa banget ya karena pertama kali ngenalin aku sama New Year. Oh, New Year. New Year dulu. Jadi New Year dulu, itu waktu itu bayarannya kayak gede banget gitu, kayak padahal oke sih. Namanya anak kuliahnya, jadi gaji pertama kali dapat uang itu ada 300.000. 300.000. Serius. Iya. Waktu itu Sweet 17. Sweet 17. Sweet 17-nya anak SMA. Waktu itu aku masih SMA anyway. Itu Sekarang tergolong gimana gede sih? apa? Itu tergolong Belajar. so-so sih. Ya. So-so. Terus kemudian challenge kedua yang Uti ingat adalah sempat nge-MC konser. Bukan konser sih, tau gak sih kayak ada festival or karnaval gitu. Jadi kayak dari pagi sampai malam itu inget banget bintang tamu yang malamnya ada Burger Kill. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Itu 750.000 satu hari penuh yang keringetan yang pokoknya ribet banget. 750 meningkat lagi. Iya, udah mulai naik nih. Sekarang berapa nih guys? Sekarang Langsung aja berapa ya kontak guys ya? Langsung DM aja ya Putri Gorda ya. Jangan dibuka di sini ya. Bahaya.
Ya udah, jadi itu awalnya. Terus abis itu mulai masuk ke corporate dulu. Corporate dulu, jadi seperti gathering, kemudian meeting, karena masih formal kan. Kemudian mulai merambah ke wedding. Ke weddingnya Ke wedding. setelah Ke itu wedding ya? setelah itu. Jadi mungkin sekitar tahun 2009-2010. Oh, Tapi kebetulan karena saya melihat dari segi target pasar gitu ya, jadi kita kan biasanya kalau di perweddingan ada bulan-bulannya tuh. Yeah. Jadi bulan-bulan pertengahan sampai ber itu kan rame. Tapi sebelumnya kan pasti wedding itu nggak ada, apalagi di bulan keempat karena Ciong kan untuk Chinese. oh iya benar. Jadinya strategi yang Uti pakai adalah gimana cara kita biar bisa balance. Jadi corporate balance, kemudian si weddingnya itu balance gitu. Sehingga akhirnya Putri memutuskan untuk oke, saya harus fokus di MC supaya saya bisa totalitas di sini karena saya ingin di jadwal bulan awal sampai pertengahan itu untuk corporate. Jadi kayak gathering lah, meeting dan sebagainya karena pasti company itu menghabiskan budget di situ kan di awal tahun. Kemudian ketika masuk pertengahan sampai akhir, berarti tanda pasar saya adalah untuk wedding. Oh jadi gitu ya kalau wedding ya? Oh MC ya? Ya, gitu kalau Baru MC. tahu kita nih. Jadi ya setelah beberapa tahun saya melihat, oh ternyata tren pasarnya seperti ini gitu. Jadi Uti mengasah dirinya Uti sendiri. Ya udah, akhirnya MC deh itu. Terus kemudian saya menikah. Nah menikahnya nanti. Nah, belum. Sebelum menikah saya kerja di wedding organizer. Salah. Sebelum menikah saya kerja di event organizer karena kebetulan background saya ada hospitality business management untuk kuliahnya. Oh gitu. Jadi kurang lebih jadi belajar. Iya, sebenarnya saya sedikit gugup ya karena sebelah saya ini MC profesional. Saya bukan MC itu. Bukan. Jangan diambil kerjaan aku. Oh iya, enggak. Tips nih kan Blegong ini baru nih, ya anggaplah seperti ini aja nih tipsnya untuk biar fluent gitu gimana? Mungkin yang lainnya juga pada pengen tahu nih. Jadi banyak banget yang sering banget Uti dapat kayak frequent question gitu di Instagram juga di DM. Biasanya pada nanya, Kak gimana sih caranya untuk memulai MC gitu? Gimana sih caranya ngomong di depan orang atau di depan kamera? Cara pertama adalah kalian harus ngomong di depan cermin. Oh, depan cermin. Depan cermin. Ini ada cermin. Iya, cermin. Jadi di situ kalian bisa lihat apakah kalian itu ngomongnya itu bisa udah bagus atau belum. Misalnya gini, kalian lihat di mana bagian kalian mukanya paling oke. Jadi tetap gitu angle. ya? Iya, angle juga kena karena itu ngaruh ke confidence, pede kan. Nah, terus ketika kalian ngomong, kalian lihat tuh ngomong itu kan ada A, I, U, E, O. Jangan sampai kayak Ariel Peter Pan. Nanti kalau misalnya ngomong kayak Ariel Peter Pan tuh nggak ada. Cuma biar kelihatan cantik aja, terus kayak gitu. nggak bisa. Kayak oke banget kan akunnya, Berarti... tapi nggak. Nah, artikulasinya nggak dapet kan. Oke. Nah, itu jadi. Kalau nyanyi? Nah, kalau nyanyi terserah aja kan gitu kan. Ini kalau ngomong kan orang harus mendengarkan dan juga memahami apa yang kita sampaikan. Jadi dibuka aja mulutnya. Cuma nggak yang halo apa kabar, nggak gitu juga. Jadi kayak kita juga ngelihat seberapa nih kita bagus look on the camera gitu kan. Itu. Nah, terus tips selanjutnya adalah rekam. Jadi rekam suaranya. Suara direkam. Kita rekam aja, terus suruh orang menilai. Oh gitu. Jadi jangan kita. Oh. Jadi kita cuma dengar, soalnya kalau kita dengar suara sendiri itu geli. Yang selanjutnya ini penting banget ya, dan banyak orang miss, yaitu banyak membaca dan belajar. It sounds weird though, tapi itu bener banget Blegong. Kenapa? Karena kita kan harus berbicara nih di depan umum. Terus kemudian kita akan dimunculkan dengan hal-hal yang tidak terduga nih. Jadi kalau kita tidak berwawasan lah kasarnya gitu ya. Jadi kita pasti akan banyak gitu. Oh, itu kan sering banget tuh. Nah, kalau itu kenapa? Karena kita tidak tahu exactly apa yang mau kita bicarakan. Mikir ya? Mikir, sehingga kita sebelum ngomong itu harus bikin pointers. Kayak Blegong tadi kan bikinnya pointers ya. Jadi pointers itu artinya ada poin-poin yang mau kita omongin. Jadi jangan pernah kalau mau ngomong di depan umum tuh kalian nulis kayak, halo selamat pagi semuanya, apa kabar? Itu jangan. Karena itu bakal bikin kita bingung. Benar-benar. Kalau itu nggak sesuai sama teks, biasanya itu yang bikin kita gitu. Jadi bingung kan, jadi kayak aduh ngomong apa ya, terus kalau kalimatnya nggak sesuai itu kayak bukan itu gitu, jadi itu malah distract. Kenapa Uti bilang seperti itu? Karena Uti mengalami itu adalah di voice note. Jadi recorder dulu sih, recorder. Jadi ada tape recording yang zaman kotak itu, jadi direkam, oh ini banyak E-nya di sini. Terus kecepatan berbicara, kecepatan juga intonasi ya itu kan makanya kenapa direkam.
Benar, misalnya kayak Uti bilang, oke berhitung jadi caranya itu adalah nomor 1 tuh kayak gini, terus nomor 2 kayak gini, terus nomor 3 tuh harus kayak gini juga. Jadi kan orang kayak apa sih gitu. Tapi nggak lambat juga kalau ngomong ya. kan. Lengkap banget, guys. Jadi lama, nah ilmu gitu. mahal nih, nanti mau buka ini mau buka kelas nggak? Ini udah pernah Uti sampaikan di kelas juga, terus kan sempet sebelum COVID itu ada beberapa seminar-seminar juga, jadi kebetulan kayak barengan sama Mike Lewis lah, Deva Mahendra itu kemarin sempat kita ngisi public speaking. Sempat lihat tuh juga di ini. pamflet gitu. Jadi pada dasarnya practicing. Intinya practice makes better, itu bener banget sih. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita ngomong tuh nggak boleh ini gesture. Karena itu cara kita untuk mentransfer energi nervous. Energi nervous ya, Iya, jadi nervous itu kan besar banget tuh di dalam diri. Jadi kalau kita tidak salurkan itu akan ke tangan. Oh gitu ya. Nah itu nervous. Terus nervous itu adalah atau kecepatan berbicara itu tuh karena nervous. Bergerak ini karena apa? Supaya kita tidak fokus kepada nervous kita, tapi kepada yang lain. Jadi ditransfer energi yang terlalu banyak karena excitement yang terlalu gede. Luar biasa ya, sampai segitunya lah baru tahu ini. Gitu, ingat membaca. Nah sekarang ini tak lihat Uti selalu di hotel, fotoan di hotel. Itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi guys, semenjak masa pandemi ini kan ya kita bisa tahu lah, nggak cuma dunia entertainment aja, nggak cuma kita aja yang kena, jadi kan banyak orang yang terkena dampaknya, yaitu mungkin secara pekerjaan menurun kan ya, mungkin di bidangnya kita, karena bidang kita entertainment harus bertemu dengan banyak orang. Bener. Which is itu nggak bisa selama during COVID ini kan. Jadi di situ Uti sempat dari bulan Maret, April, Mei itu sepi parah abis, bukan sepi, nggak ada jotet. Jadi karena pekerjaan Uti membutuhkan eksistensi, jadi kira-kira apa nih yang bisa Uti lakuin gitu. Akhirnya Uti berpikir gimana caranya saya tetap mempertahankan eksistensi dan masuk klientel saya. Jadi market segmen saya tidak bergeser, lebih ke sana sih. Jadi akhirnya Uti mikir apa sih, kalau kita kan wedding atau foto atau MC kan related sama hotel, benar. Terus abis itu hospitality gitu kan. Jadi kira-kira apa nih? Nah tapi yang tetap bisa attract orang gitu kan. Jadi mau nggak mau tetap appearance juga dapat. Jadi biar semuanya dapat, jadi baju dapat, tapi terus luxury-nya juga dapat. Akhirnya Uti memutuskan untuk mencoba review hotel-hotel ataupun villa in the term of accommodation ya, karena punya beberapa teman di hospitality. Oh, jadi gitu awalnya ya? Memanfaatkan link yang kita build up dari yang tahun-tahun sebelumnya. Pace kerja kita tinggi sekali. Dalam artian kita Uti dulu kan MC wedding, MC corporate, apa segala macam, tiba-tiba bras hilang, terus kayak bingung. Jadi bagi beberapa wanita di luar sana yang terbiasa bekerja, tiba-tiba tidak ada kegiatan itu, bingungnya setengah mati. Apalagi MC sering ngomong. Benar. Nah apalagi kenapa saya juga pilih MC, karena kan wanita itu harus mengeluarkan 10.000 kata lebih kan per harinya. Jadi dibandingkan saya gosip, jadi lebih baik saya keluarkan untuk mendapatkan uang. Ya kan. Bener ya. Iya, daripada saya menyakiti hati orang lain kan, Shay. Lebih baik saya pergunakan untuk mendatangkan rezeki gitu. Mendatangkan rezeki. Nah terus waktu staycation itu ngajak Hero. Ya kenapa ngajak Hero? Itu ada story-nya guys. Jadi kebetulan di bulan Maret kemarin, jadi it's related to my marriage actually. Yeah, what's happening in your marriage? What happened in my marriage? Since March itu memang apa ya, kalau Uti bilang there's a problem. Not a problem, there's so many problems in my marriage. Tapi kan namanya ya sudah menikah kan, jadi kan problem itu selalu ada. Tergantung how to handle it aja. Kebetulan bisa menghandle, tapi bulan Maret tahun lalu itu agak sedikit tidak terhandle. Akhirnya I decide to move with Hero only gitu. Jadi pada bulan Maret. Nah dari situ saya juga nggak mau terlarut dalam kesedihan kan ya, karena bidang pekerjaan saya membutuhkan wajah yang sangat happy all the time, ya kan. Pekerjaan kita kan tidak memperdulikan mood kita, tapi menuntut profesionalisme. Jadi gimana caranya untuk maintain hati gitu. Jadi ya udah, akhirnya memutuskan untuk staycation bersama Hero, karena apa, kita mencari leisure di situ. Jadi mencari pengalihan gitu. Udah akhirnya ngajak Hero, tapi ternyata responnya juga positif, karena akhirnya beberapa segmen market kita kan akhirnya family dapatnya. Walaupun
pasangannya tidak ada. Jadi anggap bapaknya yang shoot video, padahal enggak. Apa sih gue? Dan itu waktu Bligung lihat Uti married, was married itu kaget juga, oh mendadak banget nih. Terus tiba-tiba dengan berita kayak gitu, kaget juga nih. Meritnya mengagetkan, saya juga mengagetkan. How you mention your feeling? Oke. Jadi kalau dulu kan merit ya karena udah umur juga kan. Uti merit juga udah umur 26, udah cocok lah ya punya anak. Terus selama menikah ya maintainnya adalah ya try to be happy, terus kayak be thankful gitu loh. Sometimes kan I know you're not happy. I'm happy at that time before I know the truth. Kan gitu ya. Jadi terkadang ya guys, tidak perlu kepo yang terlalu kepo, terutama untuk pasangan. Karena ketika kita mengetahui suatu kebenaran, itu lebih menyakitkan dibandingkan kita nggak tahu. Oh gitu ya. Percaya deh. Jadi maksudnya kalau Uti sih lebih ke menjaga privacy ya, dalam artian you have your own privacy, saya punya my privacy, lebih ke based on trust aja. Itu kan yang saya lakuin dalam marriage ya. Terus udah caranya adalah be thankful aja sih, dalam artian terkadang orang tuh fokus kepada kekurangan kan dibandingkan apa yang udah didapat. Jadi anggaplah kemarin saya baru nonton sebuah film yang punya filosofi bagus banget nih. Ketika misalnya Uti ngasih Bligung uang 9.700, kira-kira apa yang dipikirkan? 9.700. Apa ya Coba dipikirin ya? Ayo, bukan New Green Tea. Tit, merek 9.300 deh, dikitin. 9.300. Coba, tahu nggak? Nggak tahu. Kalau dikasih uang 9.300, pernah nggak mikir, kenapa nggak 10.000 aja? Ya nggak sih, kenapa sih kita ngasih 9.300, 10.000 aja kasih? Oh ya, terus? Ya nggak sih? Itu sebenarnya adalah filosofi dari kita fokus kepada kenapa orang tuh nggak ngasih 10.000. Kita fokus pada 700 yang kurang. Kenapa kita nggak fokus kepada dari nol saya punya 9.300 nih. Instead of saya mikir, kok dia nggak ngasih 10.000 sih? Saya mikirin 700 yang kurang itu loh. Nah itu 80% orang mikir itu. Iya, betul. Jadi akhirnya di situ saya mikir bahwa, iya kan, coba deh pikir ya nggak sih? Kalau orang, kenapa nggak ngasih 10.000 aja gitu? Kalau misalnya, kenapa dikasih uang pecahan? Kan gitu kan? Ya karena terkadang orang berfokus pada kekurangan yang kita miliki dalam hidup kan. Jadi kenapa saya akhirnya berfokus pada apa yang saya miliki sekarang. Jadi terkadang orang itu, aduh kenapa sih aku nggak bisa gini, aduh kenapa sih kayak gini, aduh kenapa sih. Jadi banyak kenapanya gitu. Instead of saya fokus kepada, aduh kenapa sih marriage gue kayak begini, aduh kenapa sih dia kayak begini, aduh kenapa sih dia begitu, aduh kenapa sih orang nanya bla bla bla. Uti fokus kepada di tengah pandemi saya dapat pekerjaan untuk kayak staycation in the hotel, even though sama Hiro, walaupun sebelum misalnya sempat nangis gitu, di hotel nangis gitu. So akhirnya Uti mikir, kenapa kamu mesti nangis Putri? Kamu dikasih Tuhan staycation di hotel yang orang nginep di hotel bayar, kamu enggak. Kayak gitu. Jadi Uti memilih untuk fokus kepada apa yang kelebihan. Kalau mau nangis nih, misalnya teman-teman di rumah berpikir bahwa aduh kenapa sih hidup gue gini banget, cobalah melihat, misalnya lihatlah anak tidur sehat, kita nggak perlu bayar rumah sakit, nggak perlu apa, itu kan it's a bless. Terus kayak Bligung masih diberi kesehatan, bisa bawa kamera kemana-mana, orang mau foto nggak bisa punya kamera. It's good to be grateful. Ya kan? Quote of the day. No, itu karena nonton film. Karena banyak film-film inspiratif. Selain Korea. Kalau Korea menaikkan ekspektasi soal laki-laki soalnya. Perempuan itu selalu ingin disayangi kan ya. Cuma laki-laki yang seperti itu tidak ada di dunia ini. Semua laki-laki akan bersorak, yes Putri, that's true. Karena nggak, coba deh pikir mana ada, coba tuh kan. Susah kan, pasti istri di rumah, pacarnya di rumah gimana. Pasti kayak pengen yang lovey-dovey banget, yang tiba-tiba jatuhin apa, terus pegang tangan, itu nggak ada. Intinya cewek itu butuh perhatian, cewek itu butuh didengar, cewek itu butuh diperhatiin, ya kan. Terus kalau cewek itu ngomel, itu wajar. Karena itu memang udah kodratnya 10.000 kata per hari lebih kan, dibandingkan laki-laki gitu. Kalau cowok butuh apa? Nah kalau cowok pengakuan. Cowok butuh apa coba? Dihormati. Siapa yang ngomong itu?
Aduh guys, krunya banyak nih guys. Butuh dihormati, ya sesuai dengan kodrat lah. Laki-laki kan harusnya memang guiding kan, maksudnya tetap guiding. Cuma kita sebagai backupnya di belakang adalah tetap ngasih tahu bahwa oh kalau kesini itu gimana ya udah consider, tapi kan tetap decision makernya adalah si kepala keluarga. Even in my marriage itu kenapa bisa berantakan juga ya kurang lebih karena decisionnya kan ada di kepalanya. When he take that kind of decision yang membuat mungkin Uti merasa tidak cocok lagi, marriage is about take it or leave it kan itu either you wanna live kayak sama dia for the rest of your life, atau kalau emang udah nggak sesuai dengan prinsip ya udahlah. Itu semua balik lagi ke teman-teman. Uti selalu bilang sama siapapun yang nanya ya, jadi semua decision yang diambil di dalam hidup itu adalah pilihan kamu. Jadi if you take that decision, ya kamu udah harus tahu dong konsekuensinya apa. Jadi kalau kamu memang memilih untuk hidup bersama dengan siapa, untuk memilih pekerjaan apa, kamu sudah tahu konsekuensinya apa. If you don't wanna do that kind of consequences, ya udah nggak usah. Kayak gitu. Ya as simple as that sih. Kalau mau begini terus, ya udah. Gitu. Kalau mau nggak mau, ya udah selesaiin. Kayak gitu aja sih. Nah, mengenai masalah tentang divorce, gimana Putri itu ngendel Hiro nih, gimana itu? Oke, jadi intinya adalah sebagai orang tua kita tuh harus bisa membedakan antara divorce dengan broken home. Karena kan kecenderungan orang-orang berpikir bahwa kalau misalnya orang tua yang berpisah, cenderung anaknya jadi anak broken home. Sebenarnya itu adalah stigma yang sangat salah menurut aku ya, karena broken itu kan berarti ada yang rusak ya di dalamnya gitu. Jadi saya selalu menerapkan bahwa Hiro itu harus ke jalan kanan, karena kebetulan kan orang tua Uti juga sendiri pisah ya pada saat umur masih kecil banget, tapi bunda itu selalu menerapkan bahwa kamu tuh harus bisa jalannya ke kanan. Jadi you are product of divorce, bukan product of broken home. Oh, jadi beda tuh, beda. Broken home dan karena broken home kan negatif banget ya Bligung ya. Jadi ketika kita memberikan satu stigma negatif kepada anak, otomatis afirmasi kepada anak juga negatif. Jadi itu dampaknya adalah ke Hiro mungkin nggak akan bagus. Jadi yang bisa Uti lakuin adalah selalu memberikan dia energi positif, dalam artian selalu membuat dia happy, kemudian mengalihkan fokusnya kepada mungkin mainan, teman-temannya, belajar, terus ke alam, staycation, ke pantai. Jadi bisa dialihkan gitu. Jadi makanya sering staycation gitu. Sering staycation. Tapi perlu diterapkan kepada seluruh parent ya, menurut Uti, bahwa tolong dibedakan lah. Jangan juga begitu anak itu produk divorce kemudian jadi kayak aduh kasihan banget kamu ya gitu, aduh nak kamu ya. Jadi kita memberikan afirmasi negatif, kesedihan sama dia, jangan Seperti itu. Jangan. Nah, jadi biarin aja. Yang penting kita kalau misalnya seorang ayah yang menjadi single parent, ya jadilah ayah dan ibu. Mungkin agak sedikit susah tapi it's gonna work, apalagi sebagai single mom biasanya dia akan sangat struggle untuk menjadi seorang ayah juga gitu. Jadi menurut Uti pribadi adalah bagaimana orang tua aja itu yang akan menentukan anaknya. Jadi kalau kita yang negatif nih bawaannya, otomatis anaknya negatif. Kita harus positif dengan harus positif, benar. Termasuk juga kalau misalnya kita mengajarkan anak ya, kecenderungan kan kita biasanya marahin anak tuh, kamu tuh mah bandel banget, kamu nakal banget. Nah yang kayak gitu, itu sebenarnya juga afirmasi negatif sama si anak kecil ini gitu. Jadi sebaiknya, nah itu anak saya itu yang ting-tang ya. Iya. Jadi Uti selalu menerapkan bahwa tolong jangan jangan seperti ini anak ya, atau ayo anak pinter jangan begini gitu. Jadi lebih ke ayo anak pinter, ayo anak baiknya mama, anak gantengnya mama gitu. Jadi itu lebih positif bawaannya. Dan katanya nih menurut buku dan menurut parenting class yang pernah Uti datengin, jadi anak itu ketika dia sudah mau tidur itu adalah fase-fase terbaik kita untuk membisikkan hal-hal positif. Jadi pas bobo ayam gitu, jadi tidur ayam itu, jadi kita bisa pas dia mau tidur, sebelum dia tidur lelap, kita bisa elus-elus kepalanya dan bilang kayak Uti selalu lakuin, ada Hiro anak baik, anak sayang sama mama, anak pinter, nanti gini ya, kayak gitu. Jadi walaupun seharian kita marah-marah nih sama mereka, kayak ya namanya manusia ya, balik lagi human, pasti kita kayak bandel banget sih gitu kan. Tapi habis itu ya udah malamnya dibaikin lagi. Terus kalau bisa jangan main tangan dulu sebelum 5 tahun. Jadi biasanya anak di bawah 5 tahun itu katanya yang dia rasakan hanya rasa sakitnya aja.
Oh gitu. Jadi bisa dipukul bener, sama bisa dipukul, kayak dicubit. Itu sebenarnya bukan dia merasa dirinya dia salah, kemudian dia tidak akan melakukan lagi, tapi yang dia ingat di memorinya adalah sakit. sakit Karena dicubit, karena dipukul, semua. atau ya diapain gitu. Jadi setelah umur 5 tahun baru anak itu mengerti. Gitu. Kalaupun misalnya sekali-sekali, yang namanya orang kelepasan, ketika melakukan suatu tindakan seperti itu, setelah dia sadar atau dia nangis, kemudian yang biasa saya lakukan adalah, kamu tidak boleh seperti itu, kayak you shouldn't do that, Hiro. Understand, ya udah, peluk mama. Jadi kembali dia diberikan touch mamanya. Touch mama. Atau kalau misalnya masih parentnya lengkap, mungkin ayahnya marah, ibunya harus ngerangkul. Tapi ngerangkulnya dalam artian bukan membenarkan anaknya itu salah sehingga bapak dan ibu ini beda visi, bukan. Ada satu visi. Tapi tetap kamu salah, papa dengar papa ya, atau misalnya dengar Aji ya, dengar bapak ya, kamu tidak boleh seperti itu. Tapi tetap sentuhan ibu tuh harus ada. Karena supaya apa? Nanti ketika dia besar, katanya dia akan lari ke orang tuanya, bukan ke orang lain. Jadi anak itu jadi lebih terbuka. Gitu. Jadi itu juga kalau di bawah 5 tahun mungkin di time out ya, seperti itu ya. Betul. Ya namanya anak 5 tahun, what do you expect gitu kan ya. Anak remaja aja nggak bisa dikasih tahu kan gitu. Apalagi anak segede saya, anak. Ibu saya aja masih marah-marah sama saya gitu. Tetap anaknya ibu ya. Tetap anak mama gitu. Jadi bunda juga menerapkan seperti itu sehingga ketika terjadi sesuatu, kayak Uti tuh berani ngomong ke orang tua. Jadi bukan malah menutup-nutupin, melakukan kesalahan di belakang. Nah, Hiro juga seperti itu. Sampai sekarang dia kalau melakukan kesalahan, saya tinggalin. Misalnya kayak Uti tinggal. Terus begitu Uti balik, dia tuh bisa minta maaf atas kejadian yang sebenarnya kita nggak lihat. Kayak misalnya dia ngejatuhin barang, dia tuh bilang, Mama, I'm so sorry, tadi Hiro jatuhin ini gitu. Jadi even though kayak, oh ya mana sih, kayak kita aja nggak ngeh gitu kan. Tapi dia minta maaf. Jadi dia berani mengungkapkan. Terus kayak dia sekarang lagi suka sama ada anak gadis gitu kan. Misalnya kayak ada temennya dia bilang, Mama, I love kakak Kiana gitu. Misalnya I like her atau dia apa. Jadi dia berani mengungkapkan. Jujur dia. Mama, I want this. Mama, I wanna go there. Jadi dia banyak cerita sama kita. Jadi berani karena kita nggak langsung kayak mengintimidasi dia atau mengintervensi dia gitu. Luar biasa tipsnya teman-teman. Kalau jadi tips parenting ya. Maklum, anak pertama saya kemarin banyak ikut parenting class lah, baca lah gitu. Tersalurkan. Benar, terus habis itu menerapkan sama Hiro. Ya untungnya kayak alhamdulillah sekarang Hiro oke lah. Nggak rempong. Jadi di sini sudah dapat tips yang gratis ya. Gratis tipsnya MC aja. Tips parenting juga ada. Ya oke baik. Ya luar biasa banget ya obrolan kita kali ini bersama Putri Gorda. Thank you banget waktunya. Semoga selalu sehat ya. Amin. Ingat pakai masker. Ingat masker ya. 3M. Tetap ya 3M. Ini karena kita depan kamera jadi kita nggak pakai ya. Di sini maskernya kita ini lagi pakai lagi. Benar. Dan kalau kalian pingin ada acara MC, silakan hubungin Putri Gorda. Putri Gorda aja. Biar nggak kepanjangan. Biar nggak panjang ya. Instagramnya ada di sini ya. Jadi kalau kalian pingin kepoin juga, kalian bisa kepoin Instagramnya. Ada apa lagi selain Instagram? Instagram sama YouTube sih, Putri sama Gorda. YouTube juga. Cuma mungkin Instagram lebih light karena kan teman-teman bisa cari informasi mungkin staycation, pengen liburan kemana di Bali gitu, boleh di scroll. IGTV-nya gitu kan. Tetap promosi. Tetap ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, silakan subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, silakan tekan tombol. Susah nih kalau ngomong sama sebelahan si profesional nih. Ini amatirnya guys. Tadi kalian kan sudah dapat tipsnya, saya juga belajar gitu ya. Practice makes perfect. Ya. Libat ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, thank you. Kalian bisa tekan tombol lonceng di sebelah untuk notifikasi video-video terbaru Kepoin Yuk yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Bye-bye. Everybody has their own chapter that they don't read out loud. But son, having you in my life
is one of the best chapter that I want to show to the world. Dear my hero, I love you.